Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah sebagai bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Sore hari ini kita melaksanakan salat asar, kemudian kita lanjutkan dengan duduk di majelis yang mudah-mudahan senantiasa membawa kebaikan bagi kita di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat, yaitu majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hal yang patut kita syukuri juga adalah bahwa sampai dengan saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur, di mana sore hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, tanggal 8 tahun 1445 Hijriah. Bulan Sya'ban adalah bulan keberapa? Bulan ke-8. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Ya, mungkin sudah kita dengar bersama bahwa bulan Sya'ban ini, kata Nabi, adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kenapa? Karena di antara bukti bahwa termasuk kita lalai adalah nanti setelah kita masuk Ramadan atau menjelang Ramadan. Wah, ternyata besok sudah puasa. Wah, sebentar lagi kita sudah puasa. Artinya kita berarti memang benar-benar lalai dari bulan Sya'ban ini. Padahal di bulan Sya'ban ini, kata Nabi SAW, adalah bulan diangkatnya amalan kita, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun malaikat yang mencatat amalan kita itu akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada di bulan Sya'ban. Ada kalanya laporan amalan kita itu dilaporkan tiap pekan. Tiap pekan. Tiap pekan itu berarti tiap apa artinya? Iya. Hari apa? Hari Kamis. Makanya Nabi ternyata di bulan Sya'ban pun beliau banyak berpuasa.
Karena beliau ingin ketika amalan beliau dilaporkan, diangkat menuju Allah Rabbul Alamin, beliau dalam keadaan puasa. Sudah ada yang berpuasa di bulan Sya'ban ini? Senin Kamis ya? Hah? Ada yang belum nyaur utang? Yang perempuan barangkali punya utang puasa. Laki-laki ya kudu nyaur. Sudah nyaur? Punya hutang enggak? Barangkali sakit dulu. Hah? Kalau mokel sengaja enggak boleh nyaur, yaitu ancaman. Ya. Tapi tetap nyaur. Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena amalan beliau dilaporkan. Begitu juga beliau hari Kamis, beliau pun sering berpuasa karena hari Kamis itu dilaporkan amalan kita tiap pekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sya'ban ini adalah bulan persiapan kita dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Senang apa sedih datangnya bulan Ramadan? Tadi ada yang datang ke saya, Ustaz, ternyata sebentar lagi sudah puasa ya. Raut wajahnya itu menampakkan kesedihan. Jadi seolah-olah dengan datangnya Ramadan puasa ini sebuah musibah. Kenapa? Karena mungkin sudah tidak diperbolehkan lagi sarapan, makan siang ya. Tapi ingat bahwa orang yang berpuasa itu nanti pasti akan mendapatkan kesenangan. Kapan senangnya? Ketika berbuka. Kalau tidak puasa tidak akan senang. Coba maghrib kalau kita tidak puasa seperti saat ini, gimana perasaannya kalau ada adzan maghrib? Biasa, atau bahkan mengatakan, wah maghribnya cepat sekali ya. Tapi kalau puasa, maghrib pasti ditunggu. Pasti ditunggu. Jamnya dilihat terus. Kenapa enggak cepet-cepet jalannya jamnya? Kenapa kok masih jam 5? Ternyata jamnya mati. Jadi kesenangannya orang berpuasa itu, berbahagianya adalah ketika berbuka dan nanti di akhirat datang bertemu dengan Allah dengan membawa pahala puasa. Jadi harus kita siapkan dulu ya diri kita melakukan pembiasaan yang nanti kita lakukan di bulan Ramadan. Baca Al-Qur'annya bagaimana? Sudah dimulai? Harus sudah dimulai ya. Supaya nanti Ramadan ringan dan mudah kita lakukan. Baik, insya Allah dalam menyongsong datangnya bulan Ramadan ini pertemuan yang terakhir ke? Pertemuan yang terakhir di kajian tiap Ahad ketiga. Atau barangkali nanti ada kajian-kajian lagi, kita tidak tahu di Ramadan. Kita lanjutkan perjalanan hidup sahabat Nabi SAW, terutama yang dijamin surga oleh beliau SAW yang ke-10 itu. Kita sudah menyelesaikan 3 sahabat Nabi yang mulia, yaitu yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Maka yang keempat ini kita akan mulai, yaitu siapa? Amirul Mukminin Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang keempat yang namanya disebutkan oleh Nabi fil jannah, di dalam surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, kemudian Ali fil jannah. Maka yang keempat urutannya. Baik, di dalam kitab ini sebelum membahas tentang kepribadian satu persatu secara detail tentang sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka di sini disebutkan tentang keutamaan beliau terlebih dahulu. Apa saja keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Sebelum membicarakan tentang keutamaan
beliau di sini disebutkan tentang pengantarnya. Sebelum kita membahas tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka penulis kitab ini menyampaikan sebuah pertanyaan, sebuah masalah yang sering kita dengar tentang julukan sahabat Ali bin Abi Thalib. Hal naqulu radhiyallahu anhu, apakah setelah kita menyebut Ali bin Abi Thalib itu kita menyebut radhiyallahu anhu, ataukah karramallahu wajhah, ataukah alaihi salam? Di dalam buku-buku itu kadang kita mendapati setelah ditulis Ali bin Abi Thalib itu kadang radhiyallahu anhu ada yang menyebutkan karramallahu wajhah, ada yang menyebutkan alaihi salam. Kita harus tahu radhiyallahu anhu artinya apa? Semoga Allah meridhoinya. Artinya radhiyallahu anhu. Ada kata-kata ridho di situ. Ada yang menyebut Ali karramallahu wajhah. Artinya mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya Ali. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib ini sejak kecil tidak pernah menjadikan wajahnya ini tunduk ibadah kepada berhala. Karena orang ibadah kepada berhala itu kan biasanya menunduk atau bersujud. Nah, Ali bin Abi Thalib tidak pernah mensujudkan wajahnya ini kepada berhala. Sehingga kemudian ada yang menyebut karramallahu wajhah. Bahkan ada yang menyebut alaihi salam. Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Nah, yang dua sebutan tadi itu karramallahu wajhah dan juga alaihi salam ini biasanya digunakan oleh orang-orang Syiah. Biasanya kebanyakan digunakan oleh orang-orang Syiah, walaupun tidak semuanya. Maka yang lebih tepat ya adalah ketika menyebut nama Ali bin Abi Thalib kita doakan dengan kata-kata radhiyallahu anhu. Sebagaimana sahabat yang lain, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, dan semua sahabat yang lain itu juga radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena ridho itu lebih tinggi dan paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Dalilnya apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi derajat yang tertinggi sebutan untuk para sahabat itu adalah radhiyallahu anhu. Lalu ada alaihi salam. Alaihi salam ini ulama mengkhususkan untuk para nabi. Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi double. Kalau Nabi yang lain alaihi salam, cuman salam. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu ada sholawatnya, kemudian ada salamnya. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan
ucapkanlah salam, berarti sallallahu alaihi. Nabi yang lain tidak cukup alaihis salam, tapi khusus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada sebutan sahabat Ali bin Abi Thalib, maka kita menyebut beliau dengan mendoakan radhiyallahu anhu. Itu yang lebih tepat. Baik, sekarang kita bahas tentang keutamaan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah beliau adalah yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Dari golongan anak-anak yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Nanti akan disebutkan ya bagaimana proses masuknya Islam sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib adalah pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alastu aula bil mu'minina min anfusihim, ketika Nabi berkata kepada para sahabat, bukankah aku lebih utama dibandingkan dengan diri orang-orang yang beriman? Artinya kita sebagai umat beliau itu lebih mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan diri kita sendiri. Benarkah seperti ini? Benar. Maka para sahabat saat itu mengatakan, tentu wahai Rasulullah, engkau lebih utama dibandingkan diri kami sendiri. Kemudian Nabi berkata, Allahumma man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Wahai Rasulullah, siapa yang menjadikan aku sebagai kekasihnya, maka jadikanlah Ali sebagai kekasihnya juga. Artinya apa? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maka kita pun menjadikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai kekasih. Allahumma walin man walahu, ya Allah, lindungilah orang yang menjadikan Ali sebagai kekasihnya dan musuhilah orang yang memusuhinya. Ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang diberi kabar akan masuk surga dan paling dekat kekerabatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang diberi kabar masuk surga dari kalangan kerabat Nabi adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena Ali ini adalah anak dari pamannya Nabi. Jadi bapaknya Nabi siapa namanya? Abdullah. Ini punya saudara-saudara. Ya, di antara saudara-saudaranya ada yang namanya Abu Thalib, ada yang Hamzah, ada yang Abbas, ya, ada yang Abu
Lahab. Ketika Nabi hidup, Nabi berdakwah, maka ada 4 pamannya yang masih hidup. Yang 2 beriman kepada Nabi, yang 2 tidak mau beriman. Ya kan? Yang beriman siapa saja? Hamzah dan Abbas. Yang tidak beriman Abu Thalib dan Abu Lahab. Bagus. Ya. Jadi yang tidak beriman Abu Thalib ini punya anak, namanya salah satunya Ali. Nah, berarti pernah apa dengan Nabi? Sampeyan punya Pak D, gitu ya. Anaknya Pak D sampeyan, berarti sampeyan manggilnya apa? Mbah. Apa? Namanya misanan, gitu ya. Tahu misan, sepupu. Ya itu. Makanya dekat sekali dengan Nabi SAW. Bahkan ketika lahirnya Ali bin Abi Thalib, yang ibunya Ali namanya Fatimah binti Asad itu, ketika kesakitan akan melahirkan, maka dibawahlah ke Ka'bah dan melahirkan di situ, dan Ali bin Abi Thalib digendong oleh Nabi SAW. Maka punya kedekatan dan sering ketemu. Makanya ketika Nabi mengajak untuk masuk Islam, Ali bin Abi Thalib langsung ya. Padahal Ali bin Abi Thalib masih kecil. Tapi sudah berpikir, sudah bisa berpikir. Jadi yang paling dekat keluarga Nabi yang langsung diberi kabar gembira surga adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian keutamaan yang keempat, beliau Ali bin Abi Thalib banyak ikut peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang di tempat namanya Tabuk yang sangat jauh dari Madinah, walaupun tidak terjadi peperangan fisik, ya, tapi di situ banyak pasukan yang ikut dan juga membutuhkan banyak perbekalan. Tapi Ali bin Abi Thalib diperintah oleh Nabi untuk tetap di Madinah. Keutamaan yang kelima, Ali bin Abi Thalib disejajarkan posisinya seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa. Ya, gitu ya. Jadi Nabi Musa ini ya punya saudara yang kemudian minta kepada Allah supaya dijadikan nabi dan rasul juga, yang namanya siapa? Harun alaihissalam. Jadi Nabi Musa minta, ya Allah tolong saudara saya ini angkat jadi rasul supaya bisa membantu saya nanti mendakwai yang namanya Fir'aun, karena Harun ini lebih fasih ucapannya. Kalau saya tidak fasih, kenapa? Karena dulu pernah makan bata, makan api. Iya, waktu kecil kan dites ya. Nah, waktu kecil dites, anak ini kok kelihatan aneh ini, nanti jangan-jangan bisa melawan saya, kerajaan saya. Kemudian istrinya mengatakan, namanya anak kecil yang tidak ngerti, coba dites nanti akan nggak ngerti. Akhirnya diberi pilihan roti dengan api. Akhirnya Nabi Musa milih api, kemudian dimakan. Akhirnya lidahnya ini cacat sehingga pelat. Kalau milih roti, wah ini berarti anak ajaib. Cilik kok wis iso bedakno antara roti mbek api. Sehingga kecurigaan Fir'aun tidak terjadi. Tapi begitu besar, nah, maka kemudian mendakwai dan menggulingkan kekuasaannya Fir'aun. Fir'aun akhirnya kemudian tenggelam di Laut Merah. Ya.
Itu tadi keutamaan keberapa? Keutamaan kelima. Keutamaan yang keenam, beliau adalah salah satu dari al-khulafa ar-rasyidun. Beliau salah satu dari al-khulafa ar-rasyidun, pemimpin yang mendapatkan hidayah, pemimpin yang lurus. 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sampai Nabi berpesan, kalau nanti saya sudah meninggal, niscaya kalian akan mendapati banyak pertentangan, perselisihan, maka berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidun itu, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Yang ketujuh, Ali bin Abi Thalib adalah suami dari putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Fatimah radhiyallahu anha. Dan Fatimah ini adalah pemimpin para wanita alam semesta. Pemimpin para wanita di alam semesta ini. Siapa namanya tadi istrinya? Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, Ali bin Abi Thalib adalah ayah dari pemimpin para pemuda di surga, Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi Al-Hasan dan Al-Husain ini adalah pemimpin para pemuda di surga. Kalau ada para pemuda yang meninggal masuk surga, pemimpinnya nanti adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan ini kakaknya, Al-Husain ini adiknya. Kemudian keutamaan yang lain. Kemudian yang ke-10 ya. Kita sebutkan 10 saja. Bahwa beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena diceritakan begini. Ketika Nabi akan menyerang Khaybar. Khaybar itu satu tempat yang berada di agak dengan Madinah. Jadi dari Madinah kemudian di situ ada Khaybar. Sampai sekarang masih ada bekas bentengnya. Di situ ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dulunya inilah yang memprovokasi orang-orang Quraisy Mekah, orang-orang sebagian suku-suku di sekitar Madinah untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada peperangan Ahzab. Kemudian setelah selesai peperangan itu, Nabi ini sudah hampir akan meletakkan pedangnya, tapi kemudian disuruh malaikat untuk mengejar orang-orang Yahudi Khaybar yang menjadi provokator. Maka didatangilah Khaybar dengan bentengnya yang sangat kokoh itu. Kemudian para sahabat dan Nabi mengepung di luar benteng itu. Kemudian Nabi mengumpulkan para sahabat saat itu. Mengumpulkan para sahabat dan mengatakan begini, la u'tiyanna hadhir rayata rajulan yaftahullahu ala yadaihi. Besok saya akan berikan bendera ini. Jadi setiap peperangan itu pasti membawa bendera. Saya akan berikan bendera ini, di mana orang yang akan saya beri ini akan bisa menaklukkan benteng Khaybar itu. Orang ini mencintai Allah dan Rasulnya,
Allah dan Rasulnya pun mencintai orang ini. Sudah, sekarang bubar, sudah malam. Orang-orang siapa kira-kira ya? Ngobrol-ngobrol gak bisa tidur. Siapa kira-kira yang nanti akan diberi bendera itu? Mudah-mudahan saya. Semuanya mengangankan supaya dirinya yang diberi bendera. Ketika pagi hari, semuanya dikumpulkan lagi oleh Nabi SAW. Sebagaimana janji beliau bahwa akan ada orang yang diberi bendera. Setelah kumpul semuanya, Nabi lihat-lihat. Aina Ali? Di mana Ali? Ada yang laporan, Nabi, Ali matanya sakit. Matanya Ali sakit. Panggil ke sini. Kemudian Ali bin Abi Thalib dipanggil. Setelah dipanggil di hadapan Nabi, Nabi kemudian memberikan ludah beliau ke tangannya dan diusapkan ke matanya, atau dalam riwayat yang lain matanya Ali bin Abi Thalib ini diidoni. Yo gak nemu diidoni, yo enggak ya. Artinya disebul ada ludahnya sedikit. Ya, ketika ditanya sama Nabi, "Kenapa matamu Ali?" "Sakit Nabi." Ya, sini. Ada yang mengatakan diusapi lidah, ada yang diludahi sedikit. Begitu langsung diobati sama Nabi dengan ludahnya, langsung sembuh matanya Ali bin Abi Thalib. Ludahnya Nabi itu obat berkhasiat. Ketika Abu Bakar di dalam gua Sur digigit ular, ya, bengkak seperti itu, cukup dikasih ludahnya, sudah sembuh. Sampaian misalnya sakit mata, dikasih ludah sama temannya itu, tambah nemen. Soalnya mari tangi turu ya, ilre gak karuan ya. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu langsung sembuh. Nah, akhirnya ternyata bendera itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya kemudian Ali bin Abi Thalib dipesani sama Nabi, "Wahai Ali, ya, urfut ala risrik." Disebutkan, "Wahai Ali, kamu jangan kesusu ya. Kamu serang orang-orang Yahudi di Khaybar itu, tapi jangan kesusu." Artinya apa? Dakwai dulu. Ajak mereka masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, sungguh satu orang yang masuk Islam karena ajakanmu itu lebih baik, lebih berharga daripada onta merah. Tahu onta merah? Apa? Onta yang berwarna merah, ya. Onta merah itu onta yang berwarna merah. Ini onta yang sangat bagus kendaraan, barat kendaraan. Kalau sekarang kendaraan yang paling bagus, paling mahal itu apa? Lamborghini. Sudah pernah naik? Sudah pernah lihat? Jadi kalau ada orang yang bisa dapat hidayah karena sebab kita, maka itu lebih berharga, lebih mahal daripada kendaraan yang paling bagus, paling mahal. Kalau zaman dahulu Nabi mengibaratkan lebih berharga, lebih baik daripada onta merah. Wahai Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Wahai Ali, seandainya kamu ajak orang-orang Khaybar Yahudi itu masuk Islam, ada satu orang saja dengan perantaramu mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik daripada onta merah. Akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib bersama pasukan ke sana, ya, dan mendakwai dulu. Akhirnya ada beberapa orang yang mendapatkan hidayah, tapi mayoritas bertahan di situ. Karena mereka merasa bahwa bentengnya tidak mungkin bisa ditembus karena saking kokohnya. Tapi Nabi sudah berjanji, Allah akan beri kemenangan. Akhirnya kemudian mereka takluk semuanya. Dan ternyata di Khaybar itu banyak pohon kurma yang bagus luar biasa. Setelah mereka dikalahkan, maka kemudian Nabi kerjasama, artinya sudah
kamu tetap olah kurma di sini, nanti separuh hasilnya kirim ke kami. Nanti jaminan keamanan kamu. Tapi tentara-tentara tadi yang menyerang menjadi tawanan, bahkan sebagian mereka dibunuh. Dan banyak harta rampasan perang di situ. Maka di sini keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Masih banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Ya. Banyak para ulama yang menyebutkannya. Baik, sekarang kita masuk kepada kepribadian Ali bin Abi Thalib. Pertama, nama dan nasabnya. Nama beliau adalah Ali. Namanya pendek Ali gitu aja. Ya. Orang Arab itu namanya pendek. Umar, gitu dong. Ya, Utsman. Ya. Kalau kita kan panjang-panjang namanya ya. Muhammad Ali Utsman. Wah, gitu ya. Ini namanya siapa? Mas Muka. Nah, tidak cukup hanya satu kata saja. Pasti 2 atau 3. Bahkan ada yang lebih. Bahkan ada yang panjang namanya, ya, sampai KTP ini gak cukup. Panjang ada kan? Ada yang malah 1 huruf namanya, ya. Nah, ada yang namanya Z gitu dok. Hanya kan ya. Ya. Kalau orang Arab satu kata rata-rata. Umar, Utsman. Nah, ini Ali namanya. Kemudian bapak beliau tadi Abu Thalib. Berarti Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Berarti Abdul Muttalib itu siapa? Kakeknya. Kakeknya dari siapa? Ali ini. Sama dengan kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik, ya, bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nanti ketemunya juga dengan Nabi Ismail nasabnya. Jadi makanya sangat dekat hubungannya Ali bin Abi Thalib dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahuwa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bapaknya, dari yang laki-laki. Jadi orang Arab itu menyebut kalau saudara bapaknya yang laki-laki namanya ammun. Kalau saudara perempuan ya namanya ammatun. Kita punya bapak, ya. Bapak kita punya saudara laki-laki namanya ammun atau Ada yang nyebut ya. Kalau perempuan ammatun. Kita punya ibu, punya saudara laki-laki, ibu kita. Berarti itu sebut dalam bahasa Arab khalun. Kalau yang perempuan khalatun. Kalau kita orang Jawa kan hanya bude dan bulik saja. Pak D dan Pak Li. Kemudian wayal taki ma'ahu fi jaddihil awal, bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakek yang pertama yaitu Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib ini punya bapak namanya Hashim. Wa waladahu Abu Thalib syaqiqu Abdillah. Wa waladuhu Abu Thalib syaqiqu Abdillah. Jadi ini adalah saudara kandung dari Abdullah Abu Thalib ini.
walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Abdullah ini adalah bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ismu Aliyin inda maulidihi Asad. Ini nama pertama Ali bin Abi Thalib itu ketika lahirnya adalah Asad. Asad itu apa? Asadun, artinya apa Asadun itu? Macan. Betul. Asadun itu artinya macan. Wah, bener ya? Ngawur ya? Ngawur tapi bener. Orang Arab itu memberi julukan nama itu dengan hewan-hewan yang buas, hewan-hewan yang perkasa. Ya, seperti Asadun, Fahad. Fahad itu singa. Nah, Wais, apalagi Hafes. Hafes itu juga artinya singa. Tidak ada yang kucing jadi nggak ono. Ya, pasti nama-nama hewan yang perkasa. Ya. Kemudian sammathu bidzalika ummuhu radhiyallahu anha bismi abiha Asad bin Hashim. Jadi ibunya Ali bin Abi Thalib ini namanya Fatimah. Fatimah punya bapak namanya Asad. Punya bapak namanya Asad. Makanya cucunya juga diberi nama Asad. Ini termasuk orang Arab dulu sering memberi nama kakek buyutnya. Misalnya, saya punya anak, saya punya kakek namanya Abdul Karim misalnya. Maka kalau kebiasaan orang Arab, anak saya beri nama supaya ingat terhadap kakeknya. Apalagi kakeknya itu punya kedudukan yang mulia. Atau ditambahkan di belakangnya ada nama lain tapi kemudian di belakangnya ada nama kakeknya. Itu dalam rangka untuk menengeri. Apa menengeri itu? Menandai, meniteni ya. Oh, ini mbahnya namanya ini. Atau mungkin bapaknya. Ya. Ada yang punya nama di belakang ada nama bapaknya? Siapa? Ayo. Kemudian berikutnya wa yadullu ala dzalika irtijazuhu yauma Khaibar haitsu yaqul. Ketika perang Khaibar ya, itu ada seorang Yahudi yang bermimpi diterkam oleh macan. Ada pimpinan orang Yahudi yang mimpi diterkam oleh seekor macan. Nah, ternyata ketika perang orang Yahudi ini berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib. Dan anehnya Ali bin Abi Thalib itu nama aslinya adalah macan, Asad tadi itu. Sehingga sebelum perang tanding Ali ini mengumandangkan syair. Analladzi sammatni ummi Haidarah. Akulah yang diberi nama oleh ibuku Haidarah. Haidarah itu artinya Haidar itu artinya macan. Wah, ada yang namanya Haidar di sini. Wah, macan ya, macan ompong. Berarti tahu orang tuanya, tak jenengno macan ya anakku iki. Macan tutul apa macan anu? Jadi Ali sebelum perang tanding itu sudah mengumandangkan syair. Analladzi sammatni ummi Haidarah. Akulah yang diberi nama ibuku dengan Haidarah. Kalaisi ghabatin karihin mandoroh. Yang kebiasaannya berada di hutan belantara. Yahudi ini langsung kaget. Waduh, aku padahal membengi ngipi diterkam oleh macan. Sekarang ada orang yang ngaku sebagai macan. Waduh, cocok ini ngipiku ini. Akhirnya betul ketika perang tanding orang Yahudi itu tadi mati, kalah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Wa kana Abu Thalib ghaiban, saat memberi nama, ya, saat memberi nama itu ibunya dengan nama Asad, bapaknya yaitu Abu Thalib tidak ada. Ya. Kemudian dirubah nama Asad itu menjadi Aliyun, menjadi Ali. Ali itu artinya yang tinggi. Ali itu yang tinggi. Makanya ada doa Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi Ali artinya yang tinggi. Kemudian kunyah, julukannya. Kunyahnya, panggilannya. Panggilan beliau adalah karena punya putra namanya Al Hasan, maka beliau dipanggil dengan Abul Hasan, bapak Neha Hasan. Jadi misalnya kita punya bapak, ya, kemudian nama kita itu Muhammad, maka kakek kita akan memanggil wahai bapaknya Muhammad. Nah, padahal kita sendiri punya nama, ya. Orang-orang juga mengenal Abul Hasan, bapaknya Hasan. Ya, itu namanya kunyah. Beliau juga mendapatkan kunyah Abu Turab. Turab itu artinya apa? Pasir atau tanah. Turab itu tanah atau apa? Kenapa kok diberi julukan? Yang memberi julukan ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau tahu ceritanya kenapa kok diberi julukan bapaknya pasir? Raja Padang Pasir. Ketika itu Nabi mengunjungi rumah Fatimah radhiyallahu anha. Ya, namanya bapak mengunjungi anaknya, mengunjungi cucunya, kan begitu ya, mengunjungi menantunya. Ketika datang ke rumahnya Fatimah, Ali bin Abi Thalib tidak ada. Di mana suamimu Ali bin Abi Thalib? Tidak ada. Nabi pore, tahu pore? Ngambek ya, ngambek. Ngambek di mana? Tidur di masjid. Nah, tidur di masjid. Dan masjidnya Nabi itu apa? Lantainya apa? Pasir. Kemudian atapnya pelepah kurma. Makanya kalau udan, Nabi itu sujud di bletokan. Kenapa? Karena pelepah kurma ini tidak mampu menahan air hujan. Nah, kemudian Nabi mendatangi Ali, sedang tidur di masjid yang beralaskan pasir. Langsung disuruh Nabi, kum ya Abat Turab, bangun kamu wahai bapaknya pasir. Nah, begitu ya. Jadi Nabi kadang memberi julukan-julukan seperti itu. Dan yang diberi julukan pasti senang. Kenapa? Karena yang beri julukan langsung Nabi SAW. Begitu juga Abu Hurairah, ya kan? Abu Hurairah ini mendapatkan julukan bapak nih kucing, kan begitu. Hurairah itu artinya kucing kecil. Ada kucing kecil-kecil begitu ya. Mungkin waktu itu tidak ada orang tuanya, yatim piatu ya kucing-kucingnya itu. Akhirnya kemudian dirawat oleh siapa? Abu Hurairah, nama aslinya siapa? Abdullah. Kemudian dirawat, makanya mendapatkan apa? Julukan bapaknya kucing, bahasa Arabnya Abu Hurairah. Kalau kita tidak boleh yang memberikan julukan wadanan, bahasanya ya, wadanan yang tidak baik itu tidak boleh. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian memberikan julukan dengan julukan yang jelek. Misalnya temannya diberi julukan apa? Edi Brokoli, siapa itu? Marah nggak anaknya kalau digituin? Nah,
Atau misalnya diberi julukan wergul, tahu wergul? Nyambe. Wah, ya. Wah, iku arek koyo nyambe, akhirnya diceluk nyambe. Wedhus. Nggak boleh memberikan julukan yang jelek. Kemudian beliau juga mendapatkan lakop julukan Amirul Mukminin. Beliau mendapatkan julukan Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang-orang yang beriman. Ali bin Abi Thalib dilahirkan pada tahun 23 sebelum hijrah. Pada tahun 23 sebelum hijrah. Nah, ketika Nabi diutus umur 40 tahun, maka Ali bin Abi Thalib ini berusia 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Jadi ketika Nabi umur 40, Ali bin Abi Thalib umur 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, berarti masih kecil. Makanya ketika jadi Ali bin Abi Thalib ini sering sekali berada dengan Nabi SAW, bahkan sejak usia 5 tahun atau 6 tahun itu sudah bergaul dengan Nabi SAW. Makanya ketika umur 8 atau 10 tahun diajak untuk masuk Islam, Ali bin Abi Thalib ini sudah tahu betul karakter dari Rasulullah SAW, sehingga langsung menerima Islam, mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Nabi SAW. Maka Ali bin Abi Thalib ini pun karena sejak kecil sudah bergaul dekat dengan Nabi SAW, maka Ali bin Abi Thalib ini tidak pernah sekalipun ikut ibadahnya orang-orang Quraisy kafir yang menyembah berhala. Tidak pernah sekalipun. Sehingga tadi ada yang sampai memberikan julukan karramallahu wajhah. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib ini ketika Ali masuk Islam, maka oleh Nabi diperintahkan untuk menyembunyikan dulu dan tidak menunjukkan kepada bapaknya, yaitu Abu Thalib. Lalu kemudian ternyata Ali ini tetap memberitahu bapaknya, yaitu Abu Thalib, tentang Islam ini. Akhirnya ternyata Abu Thalib pun mengizinkan Ali untuk masuk Islam yang diajak oleh Nabi SAW. Makanya Ali bin Abi Thalib ini adalah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak
anak. Kalau dari yang pertama kali sebelum orang lain, siapa yang masuk Islam? Pertama kali siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha, yaitu istri Nabi SAW sendiri. Pertama kali, tidak ada orang yang beriman di seluruh alam semesta ini kecuali yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah itu masuk Islamlah Abu Bakar, kemudian Zaid bin Harisah ya dari kalangan budak, kemudian juga Bilal bin Rabah ya dari kalangan budak juga. Maka 5 orang itu, Khadijah, Abu Bakar, Ali, Bilal dan Zaid adalah orang yang pertama kali masuk Islam di awal-awal itu. Ya. Sehingga ini menunjukkan juga keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib ya, bahwa beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ali ini memiliki beberapa saudara ya. Yang pertama, saudaranya Ali ini namanya Thalib. Namanya Thalib. Yang kedua namanya Aqil. Yang ketiga namanya Ja'far. Yang keempat, ini dari kalangan perempuan, namanya Ummu Hani. Kemudian yang kelima adalah Jamanah. Jadi saudaranya Ali ini 5, berarti termasuk 6 bersaudara ya. Yang 2 perempuan, yang 4 laki-laki. Baik, ini saja untuk pertemuan pertama tentang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, untuk kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang beberapa hal yang berkenaan dengan bagaimana sih bentuk tubuh fisik, warna kulit dan juga hal-hal lain yang berkenaan dengan sahabat yang mulia ini, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, saya ingatkan kembali, hendaknya kita dalam menyambut datangnya bulan Ramadan yang sudah dekat ini benar-benar mempersiapkan diri kita. Yang pertama jelas harus senang, okay? Kemudian banyak berdoa dan membiasakan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kepada kita, bisa masuk di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.